Berkah hari ini bagi peserta didik maupun orang tua yang memiliki anak sekolah. Proses pencairan dana bantuan PIP program Indonesia Pintar di tahun 2021 bulan Oktober ini tentunya. Teman-teman sahabat YouTube, simak infonya sampai habis ya, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta didik, orang tua yang memiliki anak sekolah tentunya. Kami ucapkan selamat datang di channel Dunsana Emril ini. Kami akan terus memberikan informasi yang konsisten terkait program bantuan pemerintah tentunya, karena channel ini terus membahas dalam progres program bantuan pemerintah maupun dari pihak swasta. Yang penting informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang yang baru join, yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa tentunya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar secara bijak. Kami akan usahakan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat YouTube tentunya. Terima kasih yang selalu support channel ini. Nah, teman-teman sahabat YouTube, berkah hari ini alhamdulillah bagi peserta didik maupun orang tua yang memiliki anak sekolah, proses pencairan dana bantuan PIP ataupun Kartu Indonesia Pintar. Karena progres program Indonesia Pintar ini ada dua kategori yang dapat bantuan ini. Yang pertama itu tentunya yang tercatat dalam data DTKS itu sekitar 40% yang diambil untuk penerima PIP dari desil 1 sampai dengan desil 4. Kemudian data usulan dari satuan pendidikan tentunya yang tidak tercatat dalam data DTKS atau non DTKS. Ini akan diusulkan bagi mereka yang termasuk dalam golongan kurang mampu ataupun golongan miskin tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, kami akan menyampaikan berkah ya, karena memang di bulan Oktober ini terus berlanjut progres pencairan dana bantuan PIP yang telah kami bahas juga sebelumnya terkait informasi-informasi penting dalam program Indonesia Pintar tentunya. Beberapa dari teman-teman kita juga men-share kepada teman-teman sahabat YouTube terkait dana bantuannya sudah dicairkan. Kami menyampaikan bahwa bagi teman-teman sahabat itu mohon disimak info ini karena ada informasi penting juga yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, di tanggal 31 Oktober tahun 2021 itu adalah batas terakhir toleransi yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk proses aktivasi rekening. Yang sudah mendapatkan SMS dari Kemendikbudristek, segera lakukan proses aktivasi rekening. Bagi teman-teman tentunya sebagai nominasi penerima PIP. Nah, teman-teman ada yang bertanya, sudah melakukan proses aktivasi rekening, sudah dapat buku tabungan simpanan pelajarnya, kenapa sih saldonya masih nol? Dan kapan tabungannya terisi saldo melalui program bantuan PIP tersebut? Kemudian bagi teman-teman sahabat YouTube yang sudah mencairkan dana bantuan PIP-nya dari yang baru pertama kali dapat ataupun yang sudah dapat sebelumnya, mohon ada informasi penting juga bagi teman-teman sahabat YouTube. Apakah bisa dapat lagi di tahun selanjutnya atau bagaimana yang perlu dilakukan jika memang ingin mendapatkan lagi program bantuan PIP ini di tahun selanjutnya tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube yang sudah melakukan proses aktivasi rekening dan saldonya masih nol, belum ada bantuan masuk ke dalam buku tabungannya, perlu diketahui tersebut ada dua tahapan lagi yang perlu teman-teman ketahui. Tentunya perubahan status dari nominasi penerima PIP menjadi penerima PIP. Nanti akan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan oleh Puslapdik sebagai pusat layanan pembiayaan untuk pencairan dana bantuan PIP ini. Nah, teman-teman sahabat itu ditunggu saja, perkiraan ini rata-rata memang yang sudah dicairkan dari penerima PIP sebelumnya sekitar 2 minggu bahkan sampai dengan 1 bulan nanti saldonya akan terisi bantuan PIP. Jadi nanti ketika sudah terisi, misalnya teman-teman sudah melakukan proses aktivasi rekening sebelumnya, ditunggu dalam waktu 2 minggu paling cepat, kemudian maksimal 1 bulan ya, nanti akan terisi saldonya. Karena memang prosesnya yaitu menunggu
SPM atau surat perintah membayar turun melalui proses bank penyalur, bank himbara tentunya, seperti Bank BRI ataupun Bank BNI. Bagi teman-teman yang sudah melakukan proses aktivasi rekening tersebut, dan jika sudah terisi saldonya, ada dua proses pencairan yang bisa dilakukan, bisa langsung ataupun bisa secara kolektif. Jika langsung, kadang kebijakan dari bank penyalur itu meminta surat keterangan dari sekolah sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan PIP tersebut. Ada juga beberapa bank yang tidak perlu meminta surat keterangan dari sekolah dan bisa dilangsungkan proses pencairan dana bantuan PIP tersebut secara individu tentunya. Yang jelas bagi teman-teman tentunya membawa orang tua ataupun wali murid sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana bantuan PIP tersebut di bank penyalur tentunya. Kemudian yang meminta surat keterangan dari sekolah nanti akan dibawa ke bank penyalur yang isinya itu bahwa pelajar tersebut atau peserta didik tersebut merupakan siswa aktif di satuan pendidikan tersebut. Kemudian bagi teman-teman, untuk proses pencairan secara kolektif nanti pihak sekolah yang akan mencairkan dana bantuan tersebut. Kemudian setelah pengisian SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM ya, itu nanti baru dana bantuannya cair secara kolektif dan nanti baru dibagikan kepada peserta didik. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan program PIP ini di tahun ini, mohon untuk konfirmasi di tahun berikutnya agar dana bantuan PIP-nya terus berlanjut diberikan kepada penerima PIP tentunya. Bagi yang untuk tingkatan lanjutan, contoh dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA ataupun ke SMK, konfirmasi lagi ke satuan pendidikan lanjutan agar tercatat dalam data Dapodik penerima PIP sebagai calon ya, calon penerima PIP. Teman-teman tersebut terus diusulkan untuk menjadi calon penerima PIP. Ini khusus bagi yang data usulannya dilakukan oleh satuan pendidikan yang diteruskan ke Dinas Pendidikan. Oke teman-teman sahabat YouTube, untuk hari ini ada beberapa bukti pencairan bagi teman-teman ya. Kami akan perlihatkan. Yang pertama itu tanggal 12 kemarin ada juga cair dana bantuannya sebesar 750.000. Ini untuk tingkatan SMP ya. Mohon dicek ya. Ini kalau nggak salah ini dari data yang didapat daerah Singkawang. Bank penyalurnya Bank BRI tentunya. Kemudian ada lagi proses pencairan di tingkatan SD yaitu 450.000 baru mencairkan tanggal 7 bulan 10 kemarin untuk tingkatan SD. Bank penyalurnya Bank BRI. Untuk SMA ataupun SMK, bank penyalurnya tentunya Bank Negara Indonesia. Oke, teman-teman sahabat YouTube, mohon segera cek secara berkala jika memang sudah melakukan proses aktivasi rekening. Dari teman-teman kita yang lainnya juga sudah mengisi berkas-berkas di bank terkait perpindahan dari Bank BRI ke Bank BNI jika jenjang SD-nya SMA ataupun SMK. Terima kasih ya bagi teman-teman peserta didik. Masih ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share. Jika suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.